Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kekalahan Quraisy di Badar, mereka kembali dengan amarah dan dendam. Pada tahun ketiga Hijrah, pasukan Quraisy bergerak menuju Madinah untuk menuntut balas. Rasulullah SAW keluar bersama kaum muslimin menuju Gunung Uhud. Disinilah Allah menguji ketaatan dan kesabaran kaum beriman. Rasulullah SAW menempatkan pasukan pemanah di sebuah bukit kecil. Beliau berpesan dengan tegas, jangan meninggalkan posisi dalam keadaan apapun. Strategi ini menjaga sisi belakang pasukan muslimin. Selama perintah ditaati, kemenangan berada di pihak mereka. Gunung Uhud berdiri membisu di utara Madinah. Batu-batunya seakan menyimpan rahasia darah, air mata dan pelajaran iman. Setahun telah berlalu sejak Badar, namun bagi Quraisy, luka kehinaan itu belum sembuh. Ia berubah menjadi dendam yang disiram setiap hari oleh kesombongan dan kebencian. Quraisy keluar dari Makkah dengan 3.000 pasukan. Mereka membawa persenjataan lengkap, kuda, dan perisai. Para wanita turut serta, bukan untuk berperang, tetapi untuk menabuh jenderang dan menyanyikan syair dendam, agar tak seorang pun mundur. Abu Sufyan memimpin pasukan itu. Dalam hatinya hanya ada satu tujuan, menghapus aib Badar, menundukkan Muhammad SAW, dan mematahkan kebangkitan Islam. Di Madinah, Rasulullah SAW menerima kabar pergerakan musuh. Beliau segera mengumpulkan kaum muslimin. Ancaman kali ini nyata dan besar. Musyawarah pun digelar. Para sahabat senior yang telah matang oleh pengalaman mengusulkan bertahan di Madinah. Mereka ingin memanfaatkan lorong-lorong kota sebagai pertahanan. Namun kaum muda, terutama yang tidak ikut Badar, menyuarakan keinginan kuat untuk keluar. Mereka ingin membuktikan iman, ingin mati syahid, ingin berdiri langsung di hadapan musuh. Rasulullah SAW mendengarkan semuanya dengan tenang. Meski pendapat pribadi beliau cenderung bertahan di Madinah, beliau menghormati suara mayoritas. Keputusan diambil, keluar menghadapi Quraisy. 1.000 pasukan muslim bergerak menuju Uhud. Langkah mereka mantap, namun ujian iman belum selesai. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik, membelot bersama 300 pengikutnya. Ia beralasan tidak setuju dengan keputusan perang. Namun hakikatnya, inilah wajah nifak yang nyata. Kini hanya 700 orang yang tersisa. Rasulullah SAW tidak mundur. Beliau terus melangkah, mengajarkan bahwa kebenaran tidak diukur oleh jumlah. Sampai di Uhud, Rasulullah SAW menyusun pasukan dengan cermat. 50 pemanah ditempatkan di sebuah bukit kecil, posisi strategis yang melindungi pasukan dari serangan belakang. Dengan suara tegas dan jelas, Rasulullah SAW berpesan, jangan tinggalkan tempat ini. Apapun yang kalian lihat, baik kami menang maupun kalah. Ini bukan nasihat biasa. Ini perintah langsung dari Nabi SAW. Perang pun dimulai. Kaum muslimin maju dengan tertib dan penuh iman. Barisan Quraisy mulai terdesak. Kemenangan awal tampak jelas. Pasukan Quraisy tercerai-berai. Banyak dari mereka lari meninggalkan peralatan dan harta. Dari atas bukit, sebagian pemanah menyaksikan pemandangan itu. Mereka melihat tanda-tanda kemenangan. Godaan pun muncul, godaan dunia yang halus namun mematikan.
Sebagian dari mereka berijtihad keliru. Mereka berkata perang telah usai. Mereka meninggalkan posisi, padahal perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dicabut. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu saat itu masih bersama Quraisy, melihat celah itu. Dengan kecerdasan militernya, ia memutar pasukan kuda dari belakang bukit. Serangan mendadak menghantam kaum muslimin dari arah yang tak disangka. Medan perang berubah seketika. Kemenangan berubah menjadi kekacauan. Debu memenuhi udara. Teriakan bercampur tangis. Sebagian kaum muslimin tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Di tengah kekacauan itu tersebar kabar palsu. Muhammad telah terbunuh. Sebagian terhenyak, sebagian bertahan mati-matian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terluka. Gigi beliau pecah, darah mengalir dari wajah yang mulia. Namun beliau tetap berdiri, tetap memimpin, tetap berdoa. Para sahabat melindungi beliau dengan tubuh mereka. Ada yang terkena belasan luka. Mereka lebih memilih mati daripada melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bertempur dengan gagah. Ia menerjang musuh seperti singa. Ia adalah pilar keberanian kaum muslimin. Namun takdir Allah berlaku. Hamzah radhiyallahu anhu gugur sebagai syahid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jasad pamannya, beliau menangis. Tidak ada kesedihan yang lebih dalam hari itu. Kaum muslimin akhirnya berkumpul kembali di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lereng Uhud. Mereka bertahan hingga Quraisy mundur tanpa berani masuk Madinah. Abu Sufyan berteriak dari kejauhan, mengira telah menang. Namun sejatinya ia tidak berhasil menghancurkan Islam. Perang berakhir. Uhud bukan kemenangan mutlak, bukan pula kekalahan total. Ia adalah ujian iman yang pahit namun mendidik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan para syuhada. Beliau mendoakan mereka satu persatu. Air mata jatuh, namun iman tetap tegak. Para syuhada dimakamkan di Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak perlu dimandikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat dalam surah Ali Imran. Ayat-ayat ini menegur, meluruskan, dan mendidik, bukan menghancurkan. Allah menjelaskan bahwa kekalahan itu datang karena sebagian kaum muslimin tidak taat, agar mereka belajar dan tidak mengulangi kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela para pemanah. Beliau memaafkan mereka. Inilah puncak akhlak kenabian. Kaum muslimin kembali ke Madinah dengan hati terluka, namun iman yang lebih matang. Kaum munafik mulai mencibir, namun Al-Quran membongkar isi hati mereka dengan jelas. Kaum beriman semakin erat. Mereka memahami bahwa ketaatan lebih berat daripada keberanian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa untuk umatnya, bahkan untuk mereka yang melukainya. Gunung Uhud menjadi saksi. Kemenangan tanpa taat adalah rapuh, dan kekalahan dengan iman adalah kemuliaan. Ujian belum berakhir. Jalan dakwah masih panjang. Amunisi dari Uhud, lahir generasi yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih tunduk kepada Allah. Uhud mengajarkan satu kebenaran abadi, ketaatan adalah kemenangan sejati, dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diuji di saat luka. Pada awal pertempuran, kaum muslimin berada di atas angin, namun sebagian pemanah meninggalkan posisi mereka sebelum ada perintah.
Kesalahan ini membuka celah bagi pasukan musuh. Keadaan pun berbalik. Banyak sahabat terluka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengalami luka dalam peperangan ini. Perang Uhud tidak berakhir dengan kemenangan sempurna, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai pelajaran besar bagi kaum beriman bahwa kemenangan terikat dengan ketaatan dan kekalahan mengandung hikmah bagi hati yang mau belajar. Rasulullah tidak menyalahkan melainkan membimbing dan memaafkan. Dari Uhud, umat Islam belajar arti disiplin, kesabaran, dan kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Terima kasih telah menyimak perjalanan kisah ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat, penambah iman, dan teman dalam perjalanan hidup kita. Nantikan episode berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati langkah kita, menenangkan hati kita, dan menguatkan setiap doa yang kita panjatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.